Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Rasanti Adriani, untuk mata kuliah kebutuhan rasa aman dan nyaman. Mungkin teman-teman sekalian sudah pasti pernah merasakan dan mungkin pernah mengalami ada keluhan tentang rasa aman dan nyaman. Karena sudah pernah mengalami dan merasakan, sambil kita feedback kembali pengalaman kita masing-masing, kita bisa belajar bersama dan membaca tentang kebutuhan rasa aman dan nyaman kali ini. Mari kita mulai. Antara aman dan nyaman, menurut teman-teman semua, mana yang diprioritaskan terlebih dahulu? Apakah aman dulu? Atau mungkin ada yang menjawab sebagian, nyaman itu nomor 1 dibandingkan aman. Mungkin setiap orang mempunyai prioritas masing-masing untuk memilih apakah aman terlebih dahulu atau nyaman terlebih dahulu, atau bahkan dua hal yang tidak bisa dipisahkan antara nyaman dan aman harus bisa terpenuhi bersama-sama dalam hidup kita. Bagaimana bila aman sudah terpenuhi, tetapi nyaman belum terpenuhi? Atau mungkin sebaliknya. Apakah ini termasuk kebutuhan yang harus dipenuhi dua-duanya dalam satu waktu? Maka dari itu, kita pelajari bersama apa itu aman dan apa itu nyaman. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan kebutuhan keselamatan dan keamanan kerja, rantai proses infeksi, cara penularan mikroorganisme, faktor yang mempengaruhi proses infeksi, sterilisasi dan desinfeksi, pencegahan infeksi, menjelaskan kebutuhan rasa nyaman, pengertian nyeri, fisiologi nyeri, klasifikasi nyeri, stimulus nyeri, dan beberapa teori tentang nyeri, juga cara untuk mengecek tingkat nyeri. Kebutuhan dan keselamatan, keamanan merupakan kebutuhan untuk memberikan rasa aman dan keselamatan dari risiko pekerjaan, risiko tertularnya penyakit, dan lainnya. Perawat harus paham risiko ketidakamanan, yaitu risiko dari bahaya, tertularnya penyakit, pemahaman terhadap proses rantai infeksi. Rantai proses infeksi yang pertama, reservoir, portal of exit, mode of transmission,
portal of entry, inang atau host. Yang terakhir yaitu agent infectious. Reservoir adalah habitat pertumbuhan dan perkembangan dari mikroorganisme berupa manusia, binatang, tumbuhan, atau tanah. Portal of entry atau jalan masuk. Jalan masuk merupakan jalan masuknya mikroorganisme ke tempat penampungan atau reservoir dari berbagai kuman. Misal, saluran pernafasan, kulit, pencernaan, dan lain-lain. Di sini kita bisa lihat beberapa portal of entry pada manusia. Seperti pada telinga, konjungtiva pada mata, lubang hidung, mouth atau mulut, kemudian vagina pada perempuan, laki-laki, penis, pada ibu hamil, plasenta dapat sebagai portal of entry penularan antara ibu dan bayi. Kemudian saluran uretra, anus, kulit, dan gigitan serangga. Portal of exit atau jalan keluar merupakan tempat keluar mikroorganisme dari reservoir. Misal melalui sistem pernafasan, sistem pencernaan, alat kelamin, dan lain-lain. Seperti sekreta atau sekresi, ekskreta atau ekskresi, dan droplet. Sekreta atau sekresi merupakan proses pengeluaran getah atau zat oleh kelenjar yang berguna bagi tubuh, seperti lendir, mukus, enzim, dan hormon. Ekskreta atau ekskresi, pengeluaran zat sisa yang tidak bermanfaat bagi tubuh, misalnya feses, urin, uap air, CO2 hasil pernafasan, dan lain-lain. Portal of exit contohnya bisa melalui mata, lubang hidung, mouth, berupa saliva dan sputum, pada perempuan, bisa melalui vagina, laki-laki bisa melalui penis, kemudian uretra,
kemudian anus, melalui kulit yang terluka seperti darah, mengeluarkan darah, kemudian melalui telinga, yaitu sekret dari telinga. Host atau inang merupakan tempat berkembangnya suatu mikroorganisme yang dapat didukung oleh ketahanan kuman. Biasanya dapat terjadi pada penjamu atau inang atau host yang rentan. Bisa dikarenakan karena pasca bedah, luka bakar, penyakit kronis, usia terlalu muda, dan lansia. Di mana usia terlalu muda itu lebih rentan dan usia tua juga demikian. Karena tingkat imunitas pada anak kecil atau usia muda dan orang tua lebih rendah dibandingkan pada orang dewasa atau usia reproduktif yang sehat. Jalur penyebaran atau mode of transmission merupakan jalur yang dapat menyebarkan berbagai kuman mikroorganisme ke berbagai tempat. Bisa melalui kontak, baik langsung maupun tidak langsung, melalui udara, air, makanan, melalui benda, vektor, dan lain-lain. Cara penularan mikroorganisme bisa melalui kontak tubuh, kuman masuk ke dalam tubuh melalui penyebaran secara langsung maupun tidak langsung. Langsung melalui sentuhan kulit, tidak langsung melalui benda yang terkontaminasi oleh kuman. Melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi oleh kuman. Pada serangga, misalnya, penyakit malaria karena Plasmodium yang dibawa oleh nyamuk Anopheles, kemudian penyakit tifoid melalui lalat, penyakit demam berdarah melalui virus dengue yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti. Sedangkan melalui udara, proses penyebaran dijumpai pada penyebaran penyakit sistem pernafasan seperti tuberkulosis paru, kemudian saat ini wabah yang sedang berkembang yaitu corona. Agen penyebab infeksi. Agen penyebab infeksi contohnya yaitu bakteri, jamur, virus, rickettsia, dan parasit. Faktor yang mempengaruhi proses infeksi, yang pertama, sumber penyakit. Sumber penyakit dapat mempengaruhi
apakah infeksi berjalan lambat ataupun cepat. Kuman penyebab dapat menentukan jumlah mikroorganisme, kemampuan mikroorganisme masuk ke dalam tubuh, dan virulensia. Cara membebaskan sumber dari kuman dapat menentukan apakah infeksi cepat teratasi atau diperlambat, seperti tingkat keasaman atau pH, suhu, cahaya, dan lain-lain. Cara penularan seperti kontak langsung, melalui makanan atau udara, dapat menyebabkan kuman masuk ke dalam tubuh. Cara masuknya kuman bergantung pada sifatnya. Kuman dapat masuk melalui saluran pernafasan, saluran pencernaan, kulit, saluran reproduksi, dan lain-lain. Daya tahan tubuh atau imunitas yang baik dapat memperlambat proses infeksi atau mempercepat proses penyembuhan, dan sebaliknya, bila imunitas menurun, maka akan mempermudah proses terjadinya penularan infeksi dan menurunkan proses penyembuhan. Faktor lain seperti status gizi, status nutrisi, tingkat stresor, faktor usia yang terlalu muda atau terlalu tua, dan kebiasaan yang tidak sehat dapat mempengaruhi proses terjadinya infeksi. Infeksi nosokomial atau dari Health Associated Infection menjelaskan infeksi yang terjadi di rumah sakit atau dalam sistem pelayanan kesehatan yang berasal dari proses penyebaran di sumber pelayanan kesehatan, baik melalui pasien, petugas kesehatan, pengunjung, maupun sumber lain. Sumber infeksi nosokomial yang pertama, pasien. Pasien merupakan unsur pertama yang dapat menyebarkan virus ke pasien lainnya. Petugas kesehatan juga dapat ditularkan dari pasien, kemudian dari pengunjung, atau benda dan alat kesehatan lainnya. Petugas kesehatan dapat menyebarkan infeksi melalui kontak langsung yang dapat menularkan berbagai kuman ke tempat lain. Kenapa bisa menyebarkan? Karena bisa jadi petugas tidak bisa menjaga kebersihan diri pada saat sesudah melakukan tindakan. Pengunjung dapat menyebarkan infeksi yang didapat dari luar ke dalam lingkungan rumah sakit atau sebaliknya dari dalam rumah sakit ke luar rumah sakit.
Ini bisa disebabkan karena sudah terjadi kontak dari pengunjung dengan orang yang sudah terkena infeksi, baik dari dalam ataupun dari luar rumah sakit. Sumber lain seperti lingkungan rumah sakit, kebersihan rumah sakit, alat di rumah sakit yang dibawa oleh pengunjung atau petugas kesehatan kepada pasien dan sebaliknya. Sterilisasi adalah upaya pembunuhan atau penghancuran semua bentuk kehidupan mikroba baik patogen ataupun apatogen yang dilakukan di rumah sakit baik melalui proses fisik maupun kimiawi. Hal yang harus diperhatikan yaitu sterilisator harus siap pakai, bersih, dan masih berfungsi dengan baik. Peralatan yang akan disterilisasi harus dibungkus, diberi label yang jelas, jenis peralatannya, jumlah, dan tanggal pelaksanaan steril. Penataan alat dengan prinsip semua bagian dapat disteril. Tidak boleh menambah peralatan dalam sterilisator sebelum waktu mensteril selesai, karena dapat mempengaruhi proses sterilisasi yang sedang berlangsung. Memindahkan alat steril ke dalam tempatnya dengan korentang steril. Karena bila alat sudah disteril dan kita mengambil tidak dengan alat yang steril atau tidak dalam keadaan steril, maka alatnya kembali tidak steril. Saat mendinginkan alat steril, tidak boleh membuka pembungkusnya. Bila terbuka, harus disteril ulang. Desinfeksi. Proses pembuangan semua mikroorganisme patogen pada objek yang tidak hidup dengan pengecualian pada endospora bakteri. Menggunakan bahan desinfektan melalui cara mencuci, mengoles, merendam, dan menjemur. Pencegahan infeksi yang selanjutnya adalah aseptik. Semua usaha untuk mencegah masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh yang kemungkinan besar akan menyebabkan infeksi baik pada permukaan benda yang hidup maupun yang mati. Antiseptik, upaya pencegahan infeksi dengan cara membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada kulit dan jaringan tubuh lainnya. Dekontaminasi adalah tindakan yang dilakukan agar benda mati dapat ditangani oleh petugas kesehatan secara aman, misalnya alat kesehatan yang terkontaminasi darah atau cairan tubuh segera dibersihkan dengan larutan klorin. Pencucian, tindakan menghilangkan semua darah, cairan tubuh, atau setiap benda asing seperti debu atau kotoran.
Kemudian, sterilisasi adalah tindakan menghilangkan semua mikroorganisme, termasuk endospora dari benda mati. Desinfeksi, tindakan menghilangkan sebagian besar mikroorganisme, penyebab penyakit dari benda mati. Pedoman pencegahan infeksi. Yang pertama adalah cuci tangan. Kedua, penggunaan APD atau alat pelindung diri seperti sarung tangan, masker wajah, gaun, atau baju hamsat, kacamata pelindung, sepatu boot, dan topi. Penggunaan cairan antiseptik untuk membersihkan luka pada kulit, pemrosesan alat bekas pakai, dan pembuangan sampah yang dibagi sesuai sampah medis, sampah non-medis, sampah daur ulang, kemudian ada sampah tajam seperti spet atau jarum suntik. Diagnosa keperawatan yang kemungkinan terjadi pada masalah kebutuhan keamanan dan keselamatan kerja. Yang pertama, resiko infeksi. Kebutuhan rasa nyaman. Definisi nyeri yaitu kondisi berupa perasaan tidak menyenangkan, bersifat sangat subjektif. Suatu keadaan yang mempengaruhi seseorang yang keberadaannya diketahui hanya jika orang tersebut pernah mengalaminya. Suatu mekanisme produksi bagi tubuh yang timbul ketika jaringan rusak dan menyebabkan individu bereaksi untuk menghilangkan rangsangan nyeri. Suatu keadaan yang tidak menyenangkan akibat terjadinya rangsangan fisik maupun dari serabut saraf dalam tubuh ke otak dan diikuti reaksi fisik, fisiologis, dan emosional. Berikut adalah fisiologi nyeri. Terjadi stimulus baik dari zat kimia, mekanik, termal, ataupun listrik menuju reseptor, yaitu reseptor nyeri. Terjadi transmisi nyeri pada serabut A delta, bermialin cepat menghantarkan impuls, dan serabut C tidak bermialin lambat menghantarkan impuls. Maka terjadi persepsi nyeri yang dihantarkan oleh talamus korteks cerebri. Setelah terjadi persepsi nyeri, kemudian terjadi respon. Seperti reaksinya gelisah, cemas, palpitasi, menjerit, menangis, dan berkeringat. Klasifikasi nyeri secara umum, akut dan kronik, berdasarkan sifat, tertusuk dan terbakar, secara spesifik ada somatis dan visceral, menjalar, psikogenik, pantom, dan neurologis. Secara umum ada nyeri akut, yaitu nyeri yang timbul mendadak dan cepat menghilang, tidak melebihi 6 bulan, dan ditandai peningkatan tegangan otot. Nyeri kronis, nyeri yang timbul perlahan, berlangsung cukup lama, yaitu lebih dari 6 bulan. Secara spesifik, nyeri somatis bersumber pada kulit dengan kualitas tajam, menusuk, membakar, akibat stimulasi torehan, abrasi, terlalu panas atau dingin. Nyeri visceral bersumber pada kulit dengan kualitas tajam, tumpul, nyeri terus, kejang, akibat stimulasi distensi,
iskemia, dan iritasi kimiawi. Nyeri menjalar, nyeri yang terasa pada bagian tubuh yang lain, umumnya terjadi karena kerusakan pada organ visceral. Nyeri psikogenik, nyeri yang tidak diketahui secara fisik, yang timbul akibat psikologis. Nyeri pantom, nyeri yang disebabkan karena salah satu ekstremitas diamputasi. Nyeri neurologis, bentuk nyeri yang tajam karena adanya spasme di sepanjang atau beberapa jalur saraf. Stimulus nyeri bisa terjadi karena trauma pada jaringan tubuh, gangguan pada jaringan tubuh seperti udin, tumor, iskemia jaringan, dan spasme otot. Teori nyeri, teori pemisahan, specificity teori, teori pola, pattern teori, teori pengendalian gerbang gate control teori, dan teori transmisi inhibisi. Faktor-faktor yang mempengaruhi nyeri, usia, anak-anak sampai dengan lansia, jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, latar belakang sosial budaya, lingkungan, pengalaman nyeri sebelumnya, makna atau arti nyeri, ancaman, membahayakan, merusak hukuman, dan lain-lain. Toleransi nyeri, kemampuan seseorang menahan nyeri, dan dukungan keluarga. Pengkajian nyeri, OPQRS, TUV. Onset, provoking, quality, radiant, severity, treatment, understanding, dan values. Ini cara pengkajian untuk nyeri. Skala nyeri untuk anak bisa dilihat dari skala nyeri Wong-Baker-Vest Pain Rating Scale. Jadi, kita bisa melihat tingkatan nyeri dari ekspresi wajah. Skala nyeri Pain Rating Scale dari ekspresi wajah bisa dilihat dan dibagi menjadi 3, yaitu sedang, ringan, sedang, dan berat. Diagnosa keperawatan pada keadaan nyeri yaitu kenyamanan. Pada domain 12, pada kelas kenyamanan fisik, diagnosanya gangguan rasa nyaman, kesiapan untuk meningkatkan kenyamanan, nausea, nyeri akut, nyeri kronis, nyeri persalinan, sindrom nyeri kronis. Demikian, dan ini ada beberapa referensi yang sudah dipakai oleh pemateri. Terima kasih untuk materi hari ini. Mohon maaf kalau bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.